Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis dari kelas Cyber Marketing A yang diampu oleh Ibu Syarfati dan Ibu Syarfati dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan dari Jakarta Customer Experience. Pengalaman pelanggan digital ini melibatkan interaksi merek dengan pelanggan melalui berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, iklan di game, dan toko digital. Kehadiran merek di situs web harus mencakup desain, navigasi, dan konten yang mudah diakses serta relevan. Aplikasi seluler harus ramah pengguna dan andal. Iklan di game harus relevan dan tidak mengganggu, sementara toko digital harus menawarkan pengalaman belanja yang lancar dan aman. Pengalaman ini menggabungkan aspek rasional seperti kemudahan penggunaan dan kecepatan akses, serta aspek emosional seperti kepuasan dan hubungan emosional dengan merek. Semua faktor ini membentuk persepsi pelanggan tentang merek secara online yang mempengaruhi keputusan pembelian, loyalitas, reputasi merek di dunia digital. Perencanaan desain situs web. Perencanaan yang matang sangat penting sebelum meluncurkan sebuah situs web. Aktivitas kunci meliputi yang pertama ada prapengembangan, yang termasuk nama domain dan alamat dengan situs hosting. Yang kedua yakni ada desain dan konten situs. Pemahaman yang jelas tentang tujuan pemasaran dan harapan dari situs web harus didefinisikan sebelum desain dan konten situs web. Yang ketiga yakni ada pengujian. Nah, untuk menghindari bencana pada menit terakhir, pengujian skenario yang cukup perlu dilakukan sebelum sebuah peluncuran situs web. Yang terakhir yakni ada promosi. Pendaftaran dan optimasi mesin pencari adalah langkah penting sebelum peluncuran sebuah situs web. Desain situs web, inisiasi proyek. Fase ini mencakup tinjauan dengan analisis biaya, manfaat, dan keputusan untuk pengembangan situs web dalam anggaran yang disepakati. Langkah-langkah termasuk pendaftaran domain dan pemilihan penyedia layanan internet untuk hosting situs web. Kualitas hosting ditentukan oleh kinerja dan ketersediaan situs web. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan pengguna akhir sangat penting dan harus dilakukan di setiap langkah pengembangan situs web. Perusahaan harus memahami yang pertama, pengguna situs web, yang kedua, kebutuhan yang harus dilayani oleh situs web, yang ketiga, konten situs web, yang keempat, navigasi situs web, dan yang terakhir, tujuan pemasaran yang harus dicapai oleh situs web. Pendekatan desain didasarkan pada penelitian profil pengguna, survei, kelompok fokus, dan tinjauan kompetisi. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang memahami pengalaman pengguna. Setelah memahami kebutuhan pengguna akhir, langkah selanjutnya adalah membuat cetak biru situs web yang mencakup kerangka kerja, navigasi, dan keamanan. Situs web harus berorientasi pada pelanggan dan mendukung inisiatif pemasaran. Situs web yang efektif harus memiliki, di sini ada beberapa situs web yang efektif harus memiliki. Yang pertama, kesederhanaan dalam navigasi tanpa informasi berlebihan. Yang kedua, kompleksitas yang rendah. Yang ketiga, opsi akses halaman utama dari setiap halaman. Halaman web perlu memiliki tata letak yang unik dan sesuai, meliputi konten, navigasi, dan heading. Konten di halaman utama sangat penting untuk efektivitas pemasaran. Harus menyampaikan pesan yang jelas tentang perusahaan dan penawarannya.
Baik, selanjutnya yaitu pengujian. Setelah pengembangan situs web selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian. Pengalaman kegunaan adalah salah satu parameter kunci dari pengujian. Poin pemeriksaan penting lainnya dari pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa tampilan konten di berbagai jenis dan versi browser. Yang kedua, yaitu memeriksa plugin. Yang ketiga, memeriksa integrasi dengan database keseluruhan. Yang keempat, memeriksa ejaan dan tata bahasa. Dan yang terakhir, memastikan bahwa semua tautan di situs web berfungsi dengan baik. Promosi situs web adalah bagian penting dari pemasaran online. Organisasi perlu membuat rencana yang efektif untuk memberitahukan orang tentang situs web mereka dan menarik konsumen yang tepat. Ini bisa melibatkan penggunaan media sosial, iklan online, optimasi mesin pencari atau SEO, dan kampanye email untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak konsumen ke situs web. Strategi yang baik akan membantu menarik audiens yang relevan dan meningkatkan interaksi serta penjualan. Kualitas situs web tergantung pada utilitas yang disediakan bagi pengguna akhir dengan beberapa faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, konten berkualitas tinggi. Konten yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Navigasi yang intuitif dan user-friendly. Yang ketiga, kecepatan akses. Situs mudah diunduh di browser. Yang keempat, update berkala. Halaman web yang selalu terbaru dan diperbarui. Yang kelima, intensif penggunaan. Tersedianya kupon dan intensif lainnya. Dan yang keenam, teknologi terbaru. Penggunaan teknologi internet terbaru. Selain itu, keandalan adalah parameter penting lainnya. Situs web harus selalu tersedia dan responsif terhadap bantuan melalui email. Pengalaman daring yang efektif membutuhkan perhatian pada daya tarik visual, kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kinerja. Perencanaan dan pelaksanaan yang teliti sangat penting, karena revisi proyek akan lebih sulit dan mahal seiring berjalannya waktu. Terakhir, situs web harus mendukung tujuan dan pemasaran perusahaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sebuah situs web dapat memberikan efisiensi bisnis dan keunggulan kompetitif? Sebuah situs web dapat memberikan efisiensi bisnis dengan memungkinkan akses 24/7 bagi pelanggan, mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan toko fisik, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan kenyamanan dalam berbelanja, serta menyediakan platform untuk strategi pemasaran digital yang efektif. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui situs web dengan menciptakan pengalaman pelanggan yang personal, menjangkau pasar global, dan memanfaatkan analitik untuk meningkatkan kinerja bisnis. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa aja sih yang dapat digunakan untuk menarik pengguna yang tepat ke situs web? Yang pertama, optimalisasi mesin pencari atau SEO untuk meningkatkan visibilitas situs di hasil pencarian. Yang kedua, membuat konten berkualitas dan relevan yang menarik perhatian target audiens. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk mempromosikan situs dan berinteraksi dengan pengguna. Yang keempat, membayar iklan online seperti Google Ads atau Facebook Ads untuk meningkatkan lalu lintas situs. Dan yang terakhir, memanfaatkan pemasaran konten seperti blogging dan infografis untuk membangun otoritas dan menarik perhatian pengguna. Pertanyaan terakhir, mengapa pendekatan desain berbasis penelitian pengguna, survei, kelompok fokus, dan tinjauan kompetisi penting dalam pengembangan situs web? Pendekatan desain berbasis penelitian pengguna, survei, kelompok fokus, dan tinjauan kompetisi penting dalam pengembangan situs web. Penelitian pengguna memberikan wawasan tentang kebutuhan dan tantangan pengguna, membuat situs lebih relevan. Survei mengumpulkan data mayoritas pengguna, sedangkan kelompok fokus dan uji pengguna memberikan feedback langsung tentang desain dan navigasi. Tinjauan kompetisi membantu menemukan peluang inovasi dengan menganalisis pesaing.
Memahami kebutuhan pengguna sejak awal dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Pendekatan ini memastikan desain berdasarkan data konkret dan menghasilkan situs web yang efektif dan user-centric.